Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pecinta channel Inilah Bagi. Di Mentawai, ya, di Mentawai itu ada satu Islamic Center yang sangat besar dibangun. Padahal kita ketahui Mentawai ini adalah mayoritas Kristen Katolik. Tetapi bisa dibangun Islamic Center di daerah Sibrut, saudaraku, ya, di daerah Sibrut. Islamic Center, bukan saja musala masjid bisa mereka bangun di kantong-kantong mayoritas Kristen Katolik, tetapi Islamic Center bisa mereka bangun. Bagaimana kebalikan daripada itu, saudaraku? Gereja sangat sulit kita bangun. Bisa kita bangun, bukan tidak bisa, tetapi izinnya dipersulit. Kalaupun kita paksakan bangun, maka berjalannya waktu gereja itu akan digugat dan izin gereja secara otomatis sulit sekali dikeluarkan, bahkan tidak akan dikeluarkan. Kalau kita paksakan kita beribadah, ibadah kita diganggu, bahkan mereka berani membubarkan ibadah kita. Seperti yang terjadi di daerah Lampung yang dilakukan oleh si Wawan, saudaraku. Kita yang lagi beribadah, dia datang ke tengah-tengah kita yang lagi beribadah, dia ganggu, dia bubarkan, Bapak Ibu. Bagaimana hati mereka? Di mana kasih mereka? Di mana rahmatan lil alamin yang selalu kita dengarkan? Ayo, rahmatan lil alamin itu benar-benar diciptakan. Rahmat bagi semua alam, ya, bagi semua makhluk. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Saya sangat mengharapkan Bapak Ibu selalu membawa pelayanan Habaget ke dalam doa syafaat saudara. Karena hari-hari ini saya masih berada di daerah Pulau Sumatera. Saya masih di daerah pedalaman saudara untuk memberitakan Injil, menjangkau yang belum terjangkau, menguatkan orang yang sudah berada di dalam Tuhan agar mereka tidak termakan dengan omongan hoak yang diberitakan, yang disebarkan oleh para guru palsu, oleh nabi palsu, dan oleh ajaran palsu. Di mana para nabi palsu, guru palsu, Bapak Ibu, hari-hari ini mereka begitu gencar, begitu nyata memberitakan kabar hoak, dan mereka memutarbalikkan fakta yang tertulis dalam Alkitab. Maka hadirnya saya ke tengah-tengah mereka, yang pertama sekali mengajarkan Islamologi kepada jemaat pada umumnya, khususnya kepada pemuda-pemudi Kristen. Yang kedua, saudaraku, menjangkau yang belum terjangkau. Nah, mereka terima, puji Tuhan. Mereka tidak terima, itu bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan Injil, menceritakan who is Jesus, man huwa Yeshua. Kenapa kita harus beritakan? Agar orang tidak hidup, tidak tinggal dengan ikatan agama, tidak tinggal dengan ikatan dunia, agar orang lepas daripada ikatan dosa. Dengan hadirnya kita beritakan Injil sehingga orang-orang mengenal pribadi Yesus Kristus, di mana pribadi itu sudah diceritakan kebalikan daripada yang tertulis dalam Alkitab. Siapa yang menceritakan? Itu dia, nabi palsu, guru palsu, dan pengajar-pengajar palsu. Mereka mulai memutarbalikkan tentang kelahirannya, memutarbalikkan tentang kematiannya, memutarbalikkan tentang kebangkitannya. Tiga hal ini Bapak Ibu kita ajarkan secara khusus kepada pemuda-pemudi kita dan kepada orang-orang di pedalaman, sehingga iman mereka kuat, kokoh, dan mereka bisa bertanya jawab dengan para nabi palsu dan guru palsu yang selalu hadir di tengah-tengah mereka untuk membuat mereka menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Sehingga ketika kita ajarkan tiga hal ini dan kita tambahkan ajaran Islamologi, bagaimana bertanya jawab dengan mereka, iman pemuda-pemudi kita di pedalaman kokoh, saudaraku, kuat, dan mereka mampu menghadapi para nabi palsu dan guru palsu. Dan ini sebenarnya bukan saja tugas saya, tetapi ini tugas semua orang Kristen, tugas semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, para pecinta channel Inilah Bagi. Di Mentawai, ya, di Mentawai itu ada satu Islamic Center yang sangat besar dibangun.
Padahal kita ketahui Mentawai ini adalah mayoritas Kristen Katolik. Tetapi bisa dibangun Islamic Center di daerah Sibrut, saudaraku, ya, di daerah Sibrut. Islamic Center. Bukan saja musala masjid bisa mereka bangun di kantong-kantong mayoritas Kristen Katolik, tetapi Islamic Center bisa mereka bangun. Bagaimana kebalikan daripada itu, saudaraku? Gereja sangat sulit kita bangun. Bisa kita bangun, bukan tidak bisa, tetapi izinnya dipersulit. Kalaupun kita paksakan bangun, maka berjalannya waktu gereja itu akan digugat dan izin gereja secara otomatis sulit sekali dikeluarkan, bahkan tidak akan dikeluarkan. Kalau kita paksakan kita beribadah, ibadah kita diganggu, bahkan mereka berani membubarkan ibadah kita. Seperti yang terjadi di daerah Lampung yang dilakukan oleh si Wawan, saudaraku. Kita yang lagi beribadah, dia datang ke tengah-tengah kita yang lagi beribadah, dia ganggu, dia bubarkan, Bapak Ibu. Bagaimana hati mereka? Di mana kasih mereka? Di mana rahmatan lil alamin yang selalu kita dengarkan? Ayo, rahmatan lil alamin itu benar-benar diciptakan. Rahmat bagi semua alam, ya, bagi semua makhluk, bagi semua ras, bagi semua suku, bagi semua agama. Jangan-jangan kita tidak bisa berbicara terlalu lantang, saudara. Nanti kita dianggap penistaan agama. Bila mereka bisa bebas mereka bisa bebas menghina iman kekristenan, mereka bisa bebas menghina Yesus juru selamat umat manusia. Tetapi kita tidak bisa bicara apapun mengenai agama mereka, mengenai iman mereka, mengenai kitab mereka, mengenai hal-hal yang menyangkut agama mereka. Tidak bisa. Kalau kita paksakan bicara, maka kita akan dituduh penistaan agama, kita langsung dikerengkeng. Aneh sekali, Bapak Ibu, sedikit-sedikit dikerengkeng, sedikit-sedikit dituduh penistaan agama. Kalah debat, orang-orang di belakang mereka itu dibawa kita ke ranah hukum, lalu dianggap kita penistaan agama. Maka hati-hati, jangan ladani debat, ya, jangan ladani debat, saudara. Kalau saudara berdebat dengan mereka, lalu di sana mereka nanti memancing emosi saudara. Kalau saudara terpancing emosi, tidak bisa menguasai lidah, tidak bisa menguasai diri saudara, maka saudara dianggap oleh orang di belakang mereka penistaan agama, dan saudara dibawa ke ranah hukum. Di sana saudara disiksa, dipukulin, digebukin, lalu saudara dijebloskan. Setelah dijebloskan dalam kerengkeng, setelah digebukin, dipukulin, disiksa, dituntut banyak, saudaraku, tahunan dituntut. Beda dengan mereka, hanya bulanan. Setelah itu dibebaskan. Ketika bebas mereka melakukan lagi hal yang sama. Sama, saudaraku, ya, seperti saya bilang tadi, jangan main-main dengan agama mereka, jangan sentil-sentil agama mereka. Saudara dianggap penistaan agama, dikerengkeng. Dikerengkeng. Kalau mereka, Bang Pendi, mereka tidak apa-apa. Mereka karena mereka berdakwah, mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Menghina agama lain, mereka lagi berdakwah. Menghina iman orang lain, mereka lagi berdakwah. Menghina sesembahan orang lain, mereka lagi berdakwah, lagi menyampaikan kebenaran. Tetapi kita jangan coba-coba melakukan hal yang sama, dikerengkeng, saudara. Benar-benar kita dikerengkeng. Lucu sekali agama itu, ya. Lucu sekali agama itu. Saya tidak habis pikir, saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Yesus memilih saya sehingga saya bisa bebas, ya, dari tempurung, saudaraku. Kalau saya sebelum percaya kepada Yesus, hidup saya seperti hidup di bawah di bawah tempurung. Apa-apa penistaan, apa-apa penistaan, sedikit-sedikit penistaan, sedikit-sedikit penistaan. Tetapi begitu saya ditangkap oleh Yesus, saya percaya kepada Yesus Kristus, Yesua Hamasiah, firman yang hidup, firman yang nuzul menjadi manusia. Saya lalu tahu bagaimana ajaran yang sebenarnya. Kamu dikenal dari buahnya. Setiap agama itu dikenal dari buahnya. Setiap agama itu baik atau tidak baik dikenal dari pengikutnya. Ya, ajaran itu juga dikenal dari pengikutnya. Bagaimana hidup orang yang mengikuti agama itu, hidup orang yang mengikuti ajaran itu, bagaimana muridnya itu dilihat semuanya dari tingkah laku, dari perbuatan, dari perkataan, saudaraku, dari kehidupan. Maka dari itu bersyukur kita kepada Tuhan, di mana kita dipilih oleh Yesus menjadi pengikutnya, menjadi muridnya. Dan jangan sampai di situ, saudaraku, saudara harus ikut ambil bagian untuk pergi memberitakan Injil. Kita disuruh pergi, bukan disuruh diam berdoa saja.
Bukan disuruh diam baca firman saja, tetapi kita dituntut untuk pergi beritakan Injil, pergi beritakan firman Tuhan, pergi beritakan kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus. Kita harus pergi, saudaraku. Kenapa? Karena saudaraku yang kasih Tuhan, bila kita tidak menginjili, maka semua ini akan dituntut oleh Tuhan kepada kita. Ya, dituntut nanti saudara dan saya bila kita tidak melakukan penginjilan. Tetapi bila kita melakukan penginjilan, mereka terima atau mereka tolak, itu bukan tugas kita. Tugas kita memberitakan, dan memberitakan. Diterima mereka selamat, tidak diterima mereka binasa. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan tempat yang layak di surga, bisa bertemu dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, laut dan segala isi yang ada di dalamnya, bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Tetapi bila tidak percaya kepada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, hidupnya itu di bawah hukuman maut. Itu kata Injil Yohanes 3. Ya, orang yang tidak percaya akan mendapatkan hukuman. Orang itu berada di dalam hukuman maut. Di mana tempatnya Bang Effendi Usman? Tempatnya orang yang tidak percaya kepada Yesus di neraka jahanam. Ya, di neraka. Maka Bapak Ibu, mereka percaya kepada Yesus, mereka berada di surga. Mereka menolak Yesus, mereka tinggal di dalam neraka. Maukah saudara percaya kepada Yesus? Atau saudara mau tinggal di neraka? Ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, nanti di surga tidak akan mendapatkan, ya, tidak ada pesta-pesta seks di surga kami, itu tidak ada. Nggak ada pesta-pesta seks gitu. Apa itu? Nggak ada di surga orang Kristen. Ya, nggak enak. Surga orang Kristen itu nggak enak karena nggak ada pesta seks. Nggak ada pesta seks di surga orang Kristen. Nah, makanya kalau saudara mau masuk surga orang Kristen, ya, surga yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, ya, Tuhan kami tentunya, bukan Tuhan saudara, ya, itu tidak ada pesta seks di sana. Ya, tidak ada 72 ini, 100 ini, bla 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 bla, tidak ada. Tidak ada pasar-pasar, itu tidak ada di surganya kami. Karena hidup kami itu hidup dengan tubuh kemuliaan, dengan seperti tubuh kemuliaan, seperti malaikat, ya. Tidak ada lagi nafsu-nafsu di sana. Tidak ada lagi nafsu-nafsu di sana, ya. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini benar-benar memberikan wawasan kepada kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan dorongan kepada kita agar kita selalu memberitakan Injil. Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Bila kita berada dalam Injil, maka kekuatan itu ada pada kita, dan kekuatan itu akan mendorong kita untuk memberitakan Injil. Jangan takut dihina, jangan takut diolok-olok, jangan takut ditolak. Saya, Bapak Ibu, sering sekali ditolak, sering diolok-olok, dihina, bahkan diancam. Tetapi karena saya berada dalam Injil, kekuatan Tuhan itu yang membuat saya berani untuk selalu pergi memberitakan Injil. Kekuatan Tuhan itu yang memberikan keberanian kepada saya untuk saya bersaksi. Siapa dia? Kenapa kita harus memilih dia? Keberanian itu yang membuat saya, yang mendorong saya untuk saya memberitakan Injil kepada saudara. Sekalipun saudara hina saya, ancam saya, Injil tetap saya beritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bisim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.